dengan teman-teman Recording in semua. progress. Saya percaya hari kita mungkin hari ini adalah hari yang sangat sibuk. Tapi puji Tuhan, kita masih memilih untuk belajar Alkitab di sini malam hari ini. Jadi sekali lagi, saya sangat bersyukur. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua dan salam kenal juga yang baru bergabung malam hari ini. Jadi sekali lagi, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah kami yang maha baik, terpujilah namamu Tuhan. Pada saat ini kami menyerahkan hati dan pikiran kami. Kami mau dituntun oleh Roh Kudus Tuhan. Berikan kami arahan, pengertian untuk benar-benar memahami akan firman Tuhan. Kiranya kuat kuasa firman Tuhan akan mengubahkan hidup kami, mengubahkan hati kami, hingga kami boleh memiliki satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, boleh menolong kami untuk memiliki hidup yang lebih baik lagi. Tolong kami semua Tuhan dari awal hingga akhirnya. Terima kasih, ini doa dan seruan kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, teman-teman, saya mau bertanya. Pernahkah teman-teman mengikuti perlombaan lari? Atau mungkin uh, sekarang sedang persiapan mengikuti perlombaan lari? Mungkin entah itu lari jarak pendek, jarak menengah, atau mungkin lari maraton. Mungkin ya, teman-teman. Kalau ada mungkin bisa share di kolom chat ya. Sudah pasti ketika kita akan mengikuti perlombaan lari, sebelumnya kita akan mempersiapkan persiapan sebelum mengikuti perlombaan. Seperti mungkin kita makan makanan yang bergizi, kita beristirahat yang cukup, kita terus berlatih, dan kita mempersiapkan semua perlengkapan lomba. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman untuk sedikit berimajinasi. Walaupun mungkin kita tidak benar-benar berada di area perlombaan, tapi mari teman-teman kita sedikit saja berimajinasi. Jadi mari kita bayangkan ketika kita akan mengikuti perlombaan lari, kita sudah mempersiapkan semuanya dengan baik ya. Kita sudah makan yang bergizi, kita sudah berlatih, kita sudah cukup tidur, kita sudah mempersiapkan semuanya. Dan ketika kita berdiri di garis start, ketika bendera mulai dikibarkan, atau mungkin fluid dibunyikan, dan ketika kita mulai berlari bersama dengan pelari yang lain, kita berlari dengan penuh keyakinan dan motivasi karena kita sudah tahu bagaimana persiapan kita lakukan yang terbaik, dan tentunya kita berharap kita akan memenangkan perlombaan. Jadi kita lari dengan pasti saya rasa semangat ya, nggak mungkin kalau baru mulai lari itu lemes ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mulai lari, kita lari dengan penuh keyakinan, kita penuh dengan motivasi, sampai tiba-tiba terjadi sesuatu yang di luar pemikiran kita. Pelari yang di depan kita tanpa sengaja dia menendang kerikil, kerikil itu terpental dan akhirnya masuk ke sepatu kita. Ah, teman-teman bisa bayangkan bagaimana rasanya dan apa yang terjadi. Saya ingat saya pernah merasakan hal ini. Sebenarnya kalau dilihat batu itu kecil, kecil banget teman-teman. Tapi kalau sudah masuk ke dalam sepatu itu sakitnya luar biasa. Pernah saya biarkan, memang saya rasa kalau ini mengganjal dan lama-lama itu sakit. Mungkin teman-teman ada juga ya yang pernah merasakan hal yang sama, jadi bisa kebayang ya bagaimana rasanya. Bayangkan aja kita lagi berlomba, kita berlari, tiba-tiba kerikil masuk ke dalam sepatu. Otomatis mungkin kita seperti agak sedikit kaget gitu ya teman-teman karena rasa sakit, mungkin kita berhenti, tapi kita mikir nih, sebentar, saya ini lagi ikuti perlombaan.
Kalau saya berhenti, saya buka sepatu, saya keluarkan kerikil, rasanya kok kayak rugi ya. Rasanya sepertinya menyita waktu. Mungkin pilihan itu kita hindari. Jadi mungkin kita tetap memilih untuk terus berlari karena kan kita bersemangat ya. Teman-teman, kita punya tujuan untuk memenangkan perlombaan dan ketika hal itu terjadi, sesuatu yang tidak terduga itu terjadi, mungkin kita memilih untuk terus berlari dengan adanya kerikil di dalam sepatu, dengan rasa yang tidak nyaman dan tidak enak. Dengan keadaan seperti ini, pasti kita sudah bisa bayangkan ya, bagaimana endingnya. Ya, mungkin bisa kita selesaikan perlombaan ini, tapi kita mungkin tidak dapat mencapai tujuan yang kita harapkan. Kita bisa menang, karena sungguh sangat mengganggu teman-teman ketika ada kerikil di dalam sepatu. Dan begitulah teman-teman kehidupan kita. Kehidupan kita juga bagaikan perlombaan lari. Lari jauh atau lari maraton, kita sebut begitu ya teman-teman. Jadi ketika kita sudah siap, kita melakukan segala upaya kita, tetapi dalam perjalanan ada aja kerikil-kerikil tajam yang terpental masuk ke dalam sepatu kita. Jadi dengan adanya kerikil ini membuat pergerakan kita tidak menjadi nyaman. Jadi pergerakan perjalanan kehidupan kita akhirnya mendapat banyak sekali tantangan. Nah, itu adalah kerikil yang tidak sengaja masuk ke dalam sepatu. Lalu, bagaimana dengan kerikil-kerikil yang sengaja kita masukkan ke dalam sepatu kita? Kalau tadi katanya Kak Sani, kayaknya nggak ada ya. Nggak ada orang yang sengaja memasukkan kerikil ke dalam sepatu kalau memang dia mau merasakan penderitaan itu. Mungkin dia mau rasa, oh ternyata gini ya rasanya kalau sepatu kemasukan kerikil ya. Tapi mari kita lihat teman-teman, tanpa kita sadari, terkadang kita melakukan sendiri itu. Kita masukkan kerikil itu ke dalam sepatu kita, ke dalam kehidupan kita. Jadi kerikil dalam sepatu ini adalah ibarat kata kehidupan kita. Di sini teman-teman, malam hari ini kita akan belajar ada beberapa catatan yang menggambarkan kerikil-kerikil tajam yang sengaja kita masukkan ke dalam sepatu kita. Dan mungkin setelah kita belajar, kita akan tahu selama ini saya sengaja untuk mempertahankan, atau mungkin saya baru tahu ternyata ini kerikil tajam yang membahayakan. Nah, jadi yang pertama, kerikil yang tajam adalah kata-kata tidak bisa. Nah, saya tidak bisa. Saya tidak bisa melakukan ini, saya tidak bisa melakukan itu. Pokoknya saya tidak bisa. Saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu. Padahal sebelumnya kita uh, belum mencoba, kita belum berusaha untuk melakukan, tapi kita sudah katakan saya tidak bisa. Ini saya mau sedikit kesaksian ya teman-teman. Ketika saya belajar firman Tuhan, saya teringat dulu waktu saya masih kecil, orang tua saya sering menasehatkan dengan kata-kata yang sedikit tegas. Bahkan sampai sekarang setelah saya menikah, suami saya pun sering mengatakan hal yang sama. Jadi mereka akan dengan sangat tegas mengatakan, kenapa sih kamu ini sedikit-sedikit kok tidak bisa gitu. Coba dulu, kenapa selalu bilang tidak bisa? Dan saya yakin orang tua yang mungkin ada pada saat ini tahu ya bagaimana rasanya seperti ini. Menasihatkan anak yang mungkin kalau kita lihat dia punya potensi, dia punya peluang. Tapi dari anaknya sendiri mengatakan saya tidak bisa. Dan bikin gemasnya lagi itu kamu belum coba, kamu belum berusaha, terus bilang saya tidak bisa. Jadi awalnya saya melihat kok dimarahi. Kenapa saya kan bilang saya tidak bisa. Ya sudah, tolong hargai. Kenapa dimarahi? Tapi setelah saya belajar firman Tuhan, saya bersyukur karena saya diingatkan ketika saya mengatakan saya tidak bisa, sebenarnya kita sedang menutup
kemampuan pikiran kita. Jadi teman-teman, kita dianugerahi pikiran yang secara alami akan mencari cara, mencari jalan keluar ketika kita menghadapi tantangan atau ketika kita ada masalah. Jadi, ketika kita mengatakan tidak bisa, sebenarnya kita sedang menutup kemampuan pikiran kita. Dari awal kita sudah memutuskan untuk menyerah, padahal kita belum mencoba. Jadi ketika kita katakan tidak bisa, kita sendiri menutup kemampuan dari pikiran kita. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kira-kira di rumahnya teman-teman semua ada lampu nggak? Pasti ada ya, teman-teman. Menyalakan lampunya. Nah, cahaya cahaya terang yang kita miliki saat ini adalah hasil usaha dari seorang penemu bernama Thomas Alva Edison. Dia adalah seorang penemu lampu pijar. Dan Thomas Alva Edison, dia melakukan percobaan 6.000 kali dan semuanya gagal. Bisa kita bayangkan teman-teman, Thomas Alva Edison, dia melakukan percobaan selama 6.000 kali. Nah, kita atau saya belum juga coba, belum juga berusaha melakukan, tapi bilangnya tidak bisa. Bisa kita bayangkan ya betapa gimana gemesnya gitu ya teman-teman. Tapi tanpa kita sadari, kita sering seperti itu. Belum berusaha, belum coba untuk melakukan, tapi kita sudah bilang tidak bisa. Thomas Alva Edison, dia berhasil menemukan elemen penghantar panas yang terbaik pada waktu dialiri dengan aliran listrik akan berpijar, sehingga menghasilkan cahaya. Dan itulah yang kita nikmati sekarang. Ya, walaupun mungkin lampu-lampu di rumah kita itu beda ukuran, beda merek, tapi prinsip kerjanya masih sama seperti yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Nah, sekarang mari kita lihat dari sisi lain dalam Alkitab yang mencatat nasihat ini. Mari kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi teman-teman, sebelum kita mengatakan tidak bisa, saya tidak bisa melakukan ini, saya tidak bisa itu, pokoknya tidak bisa, mari kita berdoa kepada Tuhan, teman-teman. Mari kita berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan akan beri kekuatan pada saya, Tuhan akan berikan kekuatan kepada teman-teman untuk melewati setiap kesulitan, tantangan, atau peluang-peluang yang ada di depan kita. Nah, ini yang pertama, teman-teman, kata-kata tidak bisa. Catatan yang kedua adalah kata-kata tidak mungkin. Nah, tidak mungkin ini juga adalah bagaikan sebuah kerikil tajam yang kita masukkan ke dalam sepatu kehidupan kita. Nah, teman-teman sadar nggak? Kata tidak mungkin bagi orang-orang percaya, kita percaya bahwa mujizat itu pasti terjadi. Bahkan mujizat itu masih terjadi hingga saat ini. Seperti tadi yang kita sudah belajar di awal, kalau kita itu dianugerahi kemampuan pikiran secara alami akan mencari cara jalan keluar ketika kita menghadapi masalah atau tantangan. Jadi kita punya kemampuan untuk berpikir. Nah, mulailah kita berpikir. Kita punya rencana A, rencana B, rencana C, dan sebagainya ya. Kalau misalkan nanti ini nggak gini, oh ini berarti harus kayak gini. Begitu hebat pemikiran dalam kepala kita, jadi ketika kita pikir, lama-lama kita mikir, kayaknya tidak mungkin. Nah, sadar nggak kalau teman-teman sering seperti ini? Saya sering seperti itu ya, teman-teman.
Dan ini menjadi kerikil tajam yang sengaja kita masukkan atau mungkin kita pertahankan di dalam sepatu kehidupan kita. Padahal kita bisa lihat di dalam Markus 9 ayat 23. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil apabila kita mau berusaha. Dan garis bawahi ya teman-teman, apabila kita mau melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Karena sekali lagi, kalau kita melakukannya dengan cara kita sendiri, maka kita tidak bisa apa-apa. Tapi akan ada mujizat yang terjadi ketika kita melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi daripada kita mengatakan tidak mungkin di awal, mari kita lakukan, mari kita kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Karena ketika kita melakukan bersama dengan Tuhan, maka semuanya menjadi mungkin. Karena kita harus ingat teman-teman, mujizat Tuhan masih terjadi hingga saat ini. Itu yang kedua teman-teman. Yang ketiga, ini juga bisa menjadi batu kerikil yang tajam sekali dalam sepatu pada waktu kita berlari dalam perlombaan dalam hidup ini. Jadi ada banyak orang yang sering mengatakan, dan saya sadar kalau saya pun sering mengatakan kalau saya sudah tahu. Belum juga disampaikan, ngomongnya belum selesai, dia sudah katakan, saya sudah tahu, nggak usah kamu ngajari saya. Nah, kira-kira nih teman-teman, gimana responnya teman-teman kalau ketemu dengan orang yang seperti ini? Kita belum selesai ngomong nih, dia sudah bilang, saya sudah tahu. Begitu kita sampaikan, dia bilang, saya sudah tahu, jadi kamu nggak perlu ngajari saya. Pasti gemes ya teman-teman. Mungkin kita malas untuk ketemu dengan orang-orang seperti ini. Jadi kita kayak enggan ngobrol sama orang kayak gini. Males Nanti kita baru ngomong sedikit, dia udah ngomong, saya sudah tahu, saya sudah tahu. Padahal mungkin sebenarnya dia itu belum tahu benar apa yang akan saya sampaikan. Atau mungkin, iya saya tahu kamu ngerti apa yang akan saya sampaikan, tapi ada yang lain yang belum saya sampaikan. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita mengatakan sudah tahu, itu sebenarnya kita sendiri menutup pintu-pintu. Jadi ketika kita bilang sudah tahu, bisa saja sebelum omongan itu selesai, ada inovasi-inovasi baru atau pengetahuan-pengetahuan baru. Ada juga mungkin nasihat yang lain atau saran yang baru. Jadi ketika kita ngomong sudah tahu, jadi pintu itu tertutup teman-teman. Harusnya kita dapat pengetahuan, kita dapat nasihat, kita dapat saran, tapi itu akhirnya kita nggak dapatkan. Karena itu tadi di awal kita udah bilang sudah tahu. Dan ini bisa menjadi satu kerikil yang sangat tajam karena itu menutup semua peluang, semua kemungkinan. Padahal sebenarnya kita nggak tahu sebenarnya. Jadi cepat sekali untuk nyaut ya. Jadi cepat sekali untuk mengatakan saya sudah tahu. Eh, saya pun kadang seperti itu teman-teman. Saya pernah juga bertemu dengan orang yang seperti itu. Awalnya saya merasa, males banget sih ngomong dengan orang seperti itu. Tapi justru dari orang itu saya belajar, saya jadi melihat diri saya sendiri. Bahkan melalui firman Tuhan malam hari ini pun kita diingatkan untuk perkataan yang mengatakan saya sudah tahu itu menjadi satu kerikil yang tajam yang sengaja kita masukkan ke dalam sepatu kehidupan kita. Jadi kadang-kadang kalau bertemu dengan orang-orang yang seperti itu atau kita sering menggunakan kata-kata itu, akhirnya timbul ekspresi sok tahu. Orang sok tahu, sok tahu dia. Aku belum selesai ngomong, dia udah begini, dia udah begitu. Nah, itu ya, teman-teman.
Mari kita baca di Filipi 3 ayat 13 dan 14. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Nah, di dalam terjemahan yang lain disebutkan Rasul Paulus ketika dia mengatakan aku telah menangkapnya, itu sama maknanya dengan aku sudah tahu. Jadi dengan kata lain, Rasul Paulus ini mengatakan bahwa aku sudah menangkapnya. Jadi sebenarnya aku sudah tahu, tapi aku melupakan semua yang ada di belakangku. Jadi dengan kata lain, Rasul Paulus ini dia tidak menganggap karena dia sudah tahu, jadi kamu nggak perlu ngasih tahu. Nah, kita bersyukur ya teman-teman, karakteristik dari Rasul Paulus tidak seperti itu. Ketika dia mengatakan aku sudah menangkapnya, itu berarti aku sudah tahu. Tetapi dia tidak menutup dirinya dengan menerima nasihat atau dengan mengatakan, jadi dia tidak menutup dirinya untuk menerima nasihat. Begitu ya teman-teman. Jadi mari kita belajar dari kata-kata ini, teman-teman. Kata-kata aku sudah tahu. Nah, itu yang ketiga, teman-teman. Ini menjadi kerikil tajam yang terakhir. Kata-katanya adalah nanti saja. Nanti, nanti, nanti saja. Jadi, ketika kita mengatakan nanti saja, itu seperti sebuah penghalang yang menutup semua pintu bagi kita untuk sukses dalam kehidupan kita. Jadi mungkin ada peluang bagi kita, tetapi ketika kita mengatakan nanti saja, bisa jadi peluang itu hilang. Jadi kita tidak mendapat kesuksesan. Jadi dengan mengatakan nanti saja, nanti, gampang itu, kecil itu, pokoknya nanti aja deh. Kita menunda sesuatu yang harusnya bisa kita lakukan, tapi tidak kita lakukan karena itu kita katakan ini gampang, bisa nanti, jadi nanti saja, nanti saja. Nah, siapa nih yang ekspresinya kayak gini? Kalau dapat kerjaan, saya sadar ya teman-teman, saya tuh seperti ini. Kadang saya merasa karena itu pekerjaan yang kayaknya sudah sering saya kerjakan, jadi saya tahulah bagaimana harus mengerjakannya itu dengan cepat. Jadi akhirnya nanti aja deh, atau enggak sebentar lagi deh, habis ini deh. Nah, itu. Ternyata ketika kita mengatakan nanti saja, itu menutup kesuksesan atau menutup peluang untuk kita. Jadi nanti aja deh pokoknya. Nah, di sini saya ingat ya teman-teman, orang tua sering sekali mereka itu mengatakan satu perumpamaan. Jadi perumpamaannya itu tentang menabung. Jadi katanya kalau menabung sedikit demi sedikit itu nanti jadinya bukit. Sedikit demi sedikit menjadi bukit. Nah, dulu waktu SD juga di sampul buku ya. Kalau teman-teman yang dulu SD di sampul bukunya itu ada tulisannya hemat pangkal kaya atau enggak menabung sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, kalau itu dihubungkan dengan ekspresi nanti saja, itu bagaikan sebuah tabungan. Tapi tabungan yang sedikit demi sedikit ini akan menjadi hancur atau akan meledakkan, menghancurkan saya dan menghancurkan teman-teman. Jadi kalau kita senang menggunakan kata nanti saja,
kita menunda sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan, ini identik dengan sifat malas, teman-teman. Jadi mari kita lihat nasihat firman Tuhan yang ada di dalam buku Amsal 6 ayat 10 dan 11. Amsal 6 ayat 10 dan 11. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Di seseorang yang sedang menunda atau sedang mengatakan nanti saja, sebenarnya dia sedang menghilangkan semua kesempatan yang datang kepadanya. Dia menutup peluang-peluang yang sedang datang kepadanya. Jadi kalau kita punya prinsip hidup nanti saja, maka kita akan kehilangan semuanya. Nah, sebagai kesimpulan teman-teman, dari keempat hal yang kita sudah pelajari, kata-kata tidak mungkin, kata-kata tidak bisa, tidak mungkin, sudah tahu, dan nanti saja, itu bagaikan kerikil-kerikil tajam dalam kehidupan kita. Tanpa sadar, kita masukkan kerikil itu, dan tanpa kita sadari juga, kita mempertahankan kerikil itu ada dalam sepatu kita. Mungkin kita merasa sakit, kita merasa tidak nyaman, tapi mungkin agak ngeri-ngeri sedap gitu ya, teman-teman. Agak sakit-sakit sedap gitu ya. Tapi puji Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang mengingatkan kita. Mungkin ada banyak hal, tapi malam hari ini kita belajar keempat hal. Kata-kata yang tidak bisa, tidak mungkin, sudah tahu, dan nanti saja. Biarlah kita keluarkan dari sepatu kita. Kita harus buang kerikil itu dari dalam sepatu kita, teman-teman, supaya kita bisa berlari cepat dalam kehidupan kita. Karena kalau kita keluarkan batu yang ada di dalam sepatu kita, itu rasanya berbeda, teman-teman. Kita akan merasa jauh lebih leluasa dan sudah pasti tidak ada rasa sakit. Jadi, mari teman-teman, kita harus buang kerikil itu dari dalam sepatu kita supaya kita bisa berlari cepat, kita bisa sampai ke akhir dari garis finish yang kita idam-idamkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai ya teman-teman, kita sudah siapin segala sesuatunya. Kita sudah berusaha melakukan yang terbaik, tapi kita gagal di akhir finish karena kita mempertahankan sesuatu yang nggak harus kita pertahankan. Jadi mari kita buang kerikil-kerikil tajam itu, teman-teman, karena masing-masing kita ini sedang berlari kencang dalam perlombaan kita masing-masing, perlombaan hidup kita masing-masing. Mari kita berhenti, kita ambil waktu untuk mengeluarkannya. Jadi mungkin tadi kalau pilihannya kita nggak mau keluarkan karena sepertinya rugi, menyita waktu, tapi saat ini teman-teman kita harus berhenti, kita harus ambil waktu untuk mengeluarkan. Kita harus putuskan hari ini mengeluarkan semua hal-hal negatif dalam kehidupan kita. Kalau usaha kita sendiri, kita tidak akan bisa, teman-teman. Jadi mari kita undang Roh Kudus Tuhan, karena hanya kita sendiri yang bisa mengeluarkan kerikil itu dalam kehidupan kita. Saya nggak mungkin minta tolong ke Asani, Kak, tolong dong keluarin kerikil nih dalam sepatu saya. Tidak bisa, teman-teman. Hanya kita yang bisa mengeluarkan kerikil itu dari dalam sepatu kita. Nah, ada satu ungkapan yang sering terkenal ya di kelompok orang muda gitu. Mereka sering bilang DIY gitu. Saya penasaran, kok seperti Mister DIY itu ya, tapi ternyata kata-kata DIY itu maksudnya adalah satu ungkapan yaitu do it yourself. Jadi karena memang kita
Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya kecuali kita melakukan untuk diri kita sendiri. Jadi Roh Kudus Tuhan hanya menasihatkan, hanya menegur dan mengingatkan. Di Roh Kudus Tuhan, hai bro, hai sis, ada kerikil tuh dalam sepatu gitu. Jadi Roh Kudus hanya bisa mengingatkan, tapi hanya kita sendiri yang memilih kita mau keluarkan atau kita nggak keluarkan. Jadi teman-teman, mari kita do it yourself, kita lakukan sendiri bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita lihat kembali ke dalam sepatu kehidupan kita. Adakah kerikil-kerikil tajam yang ada dalam sepatu kita? Mari kita keluarkan, mari kita undang Roh Kudus Tuhan, biarlah hanya kekuatan Tuhan yang akan memberikan saya dan teman-teman kemampuan untuk mengeluarkan kerikil-kerikil itu, sehingga itu tidak akan menjadi penghalang di dalam kehidupan jasmani ataupun kehidupan rohani kita. Jadi, saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Thank you, Sis Helen sudah sharing buat kita pada malam hari ini. Saya melihat responnya Sis Dita. Waduh, ngejelek banget gitu ya. Mungkin kita mengalami ini juga semua ya. Jadi kalau tadi Sis Helen sudah memaparkan kepada kita bagaimana ya kerikil-kerikil yang ada di dalam kehidupan kita yang mungkin kita pelihara di dalam iman kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tadi 3 ungkapan tidak mungkin, tidak bisa, saya sudah tahu, nanti saja gitu ya dalam 4 itu. Nah, teman-teman sebentar lagi kita akan sharing bareng-bareng. Artinya mungkin ada yang sangat relate dengan pelajaran pada malam hari ini dalam kehidupan kerohanian kita tentunya ya. Karena mungkin ini Bible study jadi kita more into that. Tetapi otomatis kehidupan kerohanian kita dan kehidupan kita sehari-hari itu